Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang Waalaikumsalam. oh ya, makasih. Saya share screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Lupa wakomnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai responsinya? Jessica, ada yang mau ditanyakan, enggak? Belum, Ibu. Belum ya? Oke deh. Nanti ya kalau ini nanya ya. Biar ada kelihatan ada orangnya gitu. Daripada nanti diem semua ya. Silahkan saja nanti kalau misalkan ada yang belum mengerti dari mananya silahkan ditanyakan ya. Yang masalah dengan jaringan nggak apa-apa silahkan off-cam. Sekarang untuk yang bagian kedua dari materi turunan fungsi itu intinya ini saja. Ya, jadi yang pertama rumus-rumus turunan seperti ini yang sering kita pakai. Rumus yang kedua ini kan sering banget kita pakai UV aksen, U per V aksen. Ini juga saya tuliskan dalam bahasa yang sudah biasa dipakai gitu ya. Seperti ini aturan rantai atau turunan fungsi komposisi. Kemudian turunan fungsi sesepenggal, ingat ada syaratnya kalau mau menggunakan turunan fungsi sesepenggal. Ya, syaratnya apa? F-nya ini harus continue, ya. Ini bisa dipakai, teorema ini bisa dipakai kalau syarat ini F-nya continue di A, terus limit-limitnya ini ada, ya. Dan ini ada. Nih. Jadi, kalau misalkan syarat ini tidak dipenuhi, berarti teorema ini tidak bisa dipakai, ya. Kita perlu menggunakan alat atau media yang lain ya, untuk menunjukkan bahwa suatu turunan suatu fungsi di suatu titik itu nilainya ada atau tidak ada ya. Kemudian yang di sini ada turunan fungsi trigonometri, terus turunan fungsi trigonometri inverse, kemudian turunan fungsi inverse ya, turunan fungsi inverse. Yang pertama, yang turunan fungsi trigonometri ini sudah biasa ya dulu. Nah, yang ini kalau misalkan belum hafal gitu ya, ada cara-cara menurunkannya yang menggunakan segitiga. Ya, kalau sudah tahu cara menurunkannya menggunakan segitiga satu saja ya, satu saja di antara yang ini, yang lainnya mesti bisa. Ya, sin ataukah cos. Kemudian turunan fungsi inverse, ini hati-hati ya, tinggal memindahkan ya, menukar posisi. F inverse aksen X artinya turunan dari fungsi inverse F sama dengan 1 per F aksen F inverse X. Jadi seolah-olah posisi ini ditukar, posisi aksen dan inverse-nya. Ya, F inverse aksen X berarti sama dengan 1 per F aksen F inverse X. Nah, yang menjadi tantangan kalau yang di turunan fungsi inverse itu ini, ya, mencari berapa sih yang ini F inverse X-nya itu nilainya berapa. Tuh ya, biasanya yang di sini yang harus diutek-utek dulu. Kemudian untuk tugas kelompoknya, ya, sebentar sebelum ke tugas kelompok, soal-soalnya ada yang ingin ditanyakan dari materi inti pertemuan ke-6. Dari yang ini saja. Ada? Tidak ada ya. Nah,
Kalau nanti ya yang biasanya kita pakai untuk soal-soal itu seringkali sudah gabungan. Jadi gabungan antara menggunakan aturan rantai dengan ini ya fungsinya macam-macam seperti ini, atau sesepenggal iya, terus di dalamnya di dalam penggalannya itu pakai aturan rantai juga, pakai turunan fungsi trigonometri inverse juga. Nah, kita harus tahu misalkan di aturan rantai ini siapa yang menjadi U, gitu ya. Siapa yang menjadi GX-nya. Itu ya, U-nya itu loh, U sama dengan GX-nya itu seperti apa, itu kan berbeda. Oke ya. Saya ke ini dulu. Nomor 1. Paket 1 nomor 1 tentukan F aksen X jika Fx sama dengan ini. U-nya perkalian ya, X kuadrat min X dikali X pangkat 5 min 2X pangkat 3 per X pangkat 4. Ini kelompok 5 membuat seperti ini. Kelompok 5 dan juga kelompok berapa satunya? 1 ya. Kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Oke. Untuk bagian paket 1 membuat penghitungannya seperti ini. Nomor. Oke. Jadi U-nya X kuadrat min X dikali X pangkat 5 min 2X pangkat 3. Kemudian X pangkat 4-nya sebagai V. Nah, yang ini dipandang sebagai U per V. U per V. Itu ya. Nah, U per V kalau diaksenkan kan seperti ini. Jadinya U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Setiap pemisalan ini U-nya ini kan perkalian ya. Perkalian. U-nya sendiri perkalian. Tuh, misalkan A kali B. Berarti kalau A kali B, misalkan ini A, ini B, AB aksen berarti AB aksen sama dengan A aksen. B ditambah A, B aksen. Ya, A aksen 2X min 1 dikali B ditambah A, B aksen. A aksen B ditambah A, B aksen. Itu ya. Ini U aksennya dikali V-nya. V-nya mana? A aksen B ditambah A dikali B aksen. Ini yang U aksennya ya, kelompok 5. Ada yang kurang nggak? Kelompok 5. A aksen B ditambah A kali B aksen. Ini kan baru U aksennya ya. Terus V-nya. V-nya kan di sini berarti harus dikali, bukannya gini, dikali X pangkat 4. Kelompok 5. Siapa kelompok 5? Ini dikali X pangkat 4. Iya Bu, itu X pangkat 4-nya ada di bawah. Yang di sini, ini kan dikali X pangkat 4, dikurangi U, U-nya ini, oh, kilo. U aksen dikali V, dikurangi U, U-nya kan yang sepanjang ini. X kuadrat min ini dikali V aksen, bukannya gitu. V aksennya kan X pangkat 4, berarti ini dikali 4X pangkat 3. Oh, yang ini ya. Terus ini? Oh, jadi yang ini gini ya? Tuh, ini V-nya ya. Oh, ini lupa nggak ditulis. Iya Bu. Bu ya. Tenang aja April, nggak apa-apa. Nih, jadi ini ya. Tuh, oh iya. Oke, dikali 4X pangkat 3. Tenang saja, enggak apa-apa. Terus baru diuraikan. Wih, diuraikan. Ih, rajin banget menguraikannya. Dibagi X pangkat 8. Terus disederhanakan. Oke ya. Memang kalau di matematik itu kalau banyak angka-angka begini tuh
faktor utama memang ya, faktor utama itu kecermatan, ketelitian. Jadi kalau misalkan ya kita punya yang seperti ini, terus daripada ribet-ribet begini, kecuali memang nggak bisa ya, ribet seperti ini kan ada kemungkinan errornya itu lumayan besar. Kadang-kadang kita perlu melihat, melirik gitu ya, dilirik dulu. Itu kira-kira bisa dibuat sederhana nggak ya gitu. Jadi seandainya F-nya bisa disederhanakan, F itu bisa disederhanakan, sederhanakan saja dulu. Tapi seandainya nggak bisa, ya jangan dipaksa gitu ya. Nah, ini sederhanakan. Misalkan merah lagi ya, maaf. Saya ganti biru. Oke, misalkan ini kan saya punyanya seperti itu ya. Fx-nya coba lihat. Fx sama dengan, kalau saya tulis lebih manusiawi dikit gitu ya, atas bawah itu. Bisa nggak ini disederhanakan? Bisa nggak? Bisa, ada yang bisa melihat? Bisa ya, Bu? Bisa ya? Gimana, Rafif? Rafif ya? Iya, Bu. Ini kan bisa diapakan? Keluarin. Dikeluarkan, nggak ada. Ya, dikeluarkan X-nya. X-nya keluarkan. Ini X min 1. Ini X pangkat 3 dikeluarkan. Dikeluarkan. Sini X kuadrat min 2. Nah, X pangkat 4. Ya, kan? Ada ini nih, X pangkat 3, ini X pangkat 4, seret, asal nggak 0 ya. Ini kan udah jelas nggak 0, karena kita membagi dengan X pangkat 4, kan daerah asal F-nya pasti nggak boleh 0 ya. Berarti ini tinggal sama dengan ini tuh. X min 1 dikali X kuadrat min 2. Sama dengan berapa itu? X pangkat 3 min 2X ya. Min X kuadrat plus 2. F aksen X-nya sama dengan 3X kuadrat min, ini 2, ini min 2X. Bolehlah saya tuliskan seperti kelompok 5, 3X kuadrat min 2X min 2. Jadi lihat-lihat fungsinya, kalau memang masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu bisa. Apalagi pangkatnya misal ini dipangkatkan 50 misalkan, udah susah. Ya, nggak usah disederhanakan. Tapi kalau kita lirik-lirik, kayaknya itu lebay deh, misalkan gitu ya, silahkan saja disederhanakan. Ya enggak selalu bisa ya. Jadi kalau U per V kapan ya dipakainya? Misalkan fungsinya seperti ini, Fx sama dengan sinus misalkan. Sininya X kuadrat plus 5 per akar X min 1 misalkan ya. Nah ini enggak bisa diapa-apakan lagi. Harus ya terpaksa harus U per V. Ya. Terpaksa harus nih U per V untuk mencari F aksen X-nya. Kalau ditanya F aksen X-nya sama dengan berapa gitu, ya. Tapi ini bagus. Memang apa namanya? Caranya seperti ini, sudah betul. Ya, sudah betul. Tapi ya itu tadi ya, hati-hati dan harus teliti. Ini salah, misalkan di sini bukan min ya, plus gitu. Udah salah, ya. Tapi ini sudah betul, ya. Oke, itu untuk paket 1 nomor 1. Kalau misalkan nomor 2 seperti apa? Kita lihat. Ini yang saya ambil kelompok 5. Yang nomor 2, nih. Benar ya? Kelompok 5 ya. Nah, yang nomor 2, ini ya mau nggak mau ya, Fx sama dengan X kuadrat, arcsinus. Nah, ini terpaksa nih harus pakai U kali V ya. Nah, ini U, ini V. Nah, tetapi kalau U-nya saya ambil X kuadrat, ini V, hati-hati mencari turunan V-nya ya, kita pakai aturan rantai. U kali V aksen, berarti U aksen dikali V. Ini U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen.
Berarti 2X dikali V ditambah U dikali. Nah, arcus sinus X pangkat 3. Berarti sebenarnya arcus sinus U dengan U sama dengan X pangkat 3. Gitu ya. CTT ya. CTT. Kalau Y sama dengan arcus sinus dari X pangkat 3, maka dy per dx sama dengan berapa? Kita perlu aturan rantai. Misalkan U-nya berarti ini sama dengan X pangkat 3, du per dx-nya berarti 3x kuadrat. Gitu ya. Jadi dari mana asalnya? Yang seperti ini dapatnya tuh. Arcus sinus U itu turunannya berarti dy per dx menurut aturan rantai. dy per dx, maaf. dy per dx itu menurut aturan rantai dy per du dikali du per dx. Gitu ya. Ini asalnya dari aturan rantai. Sama dengan arcus sinus U itu turunannya 1 per akar 1 min U kuadrat. U-nya X pangkat 3 dikuadratkan dikali 3X kuadrat. Ya, ini pangkat 3. Jadi AF-nya dapat X pangkat 6. Terus bisa disederhanakan seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nomor 2? Hati-hati ya, untuk yang arcus sinus itu bukan pangkat min 1. Jadi harus hati-hati menentukan. Kadang-kadang kita lebih suka art gitu ya, supaya tidak keliru dengan menuliskan menganggapnya dengan pangkat. Kalau pangkat biasanya ditulis saja 1 per sin sesuatu gitu ya. Kalau memang yang diminta itu pangkat min 1. Kalau yang di sini berarti inverse-nya atau arcus sinusnya. Oke, sebelum ke yang nomor 3. Ini sekalian misalkan tambahan ya. Kalau saya punya Y sama dengan akar sin inverse X dengan Y sama dengan sinus inverse akar X. Turunannya sama enggak? dy per dx-nya. Sama enggak? Nah, hati-hati ya di sini siapa yang menjadi U, siapa yang kita buat U sama dengan GX-nya gitu ya. Ini enggak X pangkat 3 deh. Wah, ini lebih banyak lagi nih. Ini lebih kalau mau ini lebih panjang lagi. Wah, pangkat 3 lebih ini lagi ya. Tumpuk 3 aturan rantainya ya. Harus hati-hati yang seperti ini tidak selalu sama. Tidak sama malahan ya pada umumnya. Oke, sebelum ke nomor 3 ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada ya. Kalau ini nanti silahkan dikerjakan saja. Ini U-nya sinus inverse X. Kalau ini U-nya akar X. Ya, tuh beda. Nanti silahkan dicoba ya. Dicoba. Sekarang untuk yang nomor 3, tentukan F inverse aksen 2. Turunan fungsi inverse F di X sama dengan 2. Fx-nya sama dengan X pangkat 3 plus 2X min 1. Salah satu cara ya menentukan F inverse X dulu, inverse-nya, kemudian baru diturunkan. Ya, tapi kan tidak selalu mudah mencari inverse. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya diberi Fx-nya seperti ini, X pangkat 3 plus 2X min 1, tadi di slide sebelumnya, turunan dari F inverse Y, F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen F inverse Y. Oke, berarti F inverse aksen 2, 1 per F aksen F inverse 2. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Kita harus menentukan F inverse 2 itu sama dengan berapa.
Ini dari mana 1? Kelompok 5 dari mana 1, April? April dan kawan-kawan maksudnya. Satunya dari mana? Ada yang tahu satunya dari mana? Ada yang tahu? F inverse 2 itu loh. Sama dengan berapa F inverse 2? Jadi kalau saya punya F inverse 2 sama dengan A gitu. Apa artinya? F inverse 2 sama dengan A, apa artinya? F inverse 2 sama dengan A, apa artinya? Tadi di sini apa artinya? Turunan, ini kan kita udah bahasnya turunan, berarti fungsi inverse kan sudah sebelumnya. Kalau saya punya, nanti berarti saya ingatkan lagi ya. F inverse 2 sama dengan A. Nah, F inverse 2 sama dengan A, berarti berapa nilai FA? Nilai FA berapa? Nilai FA berapa? 2, Bu. 2, April. Nah, nilai FA sama dengan 2. Kan gini. Jadi, kalau ini 1 itu dapat dari mana? Dicoba-coba misalkan ya. Ini sebenarnya maknanya kan seperti ini. Maknanya. FA sama dengan 2. Jadi, FA-nya itu berapa tadi? Fx-nya X pangkat 3 plus 2X min 1. Jadi supaya kok ini dikira-kira, ya kalau angkanya bagus ya. Kalau enggak kan susah. FA sama dengan 2, berarti A pangkat 3 plus 2A min 1 sama dengan 2. Ya Pak ya? Iya, Bu. Terus diapa nih? Diapakan. Terus Coba, saya punya di sini. di itu yang 2-nya dipindah ke kiri, Bu. Dipindah ke kiri. Kalau dipindah ke kiri jadi apa? Jadi apa? Prok. A Gini. pangkat 3 plus 2A min 3. Terus? Lalu difaktorkan. Bisa ya difaktorkan ya? Bisa, Bu. Nah, coba. Kalau saya faktorkan jadinya berapa? Ini A pangkat 3 loh. A min 1. A min 1 dikali. A kuadrat ditambah A ditambah 3 sama dengan 0. Begini. A pangkat 3 plus A kuadrat min A kuadrat plus 3A min A. Berarti plus 2A min 3 sama dengan 0. Bagus, April. Terus? Kok tahu? Kok tahu kalau ini? Ini sebenarnya bukan pekerjaan kelompok kami, Bu. Bukan toh, April itu bukan kelompok 5. Itu Bu, saya kelompok 5, tapi yang saya kumpulkan nomor 3 bukan yang ini. Aku berarti yang salah ya? Iya, Bu. Maaf. Nggak apa-apa, Bu. Ini kelompok berapa dong berarti? 6. Oke deh, maaf saya salah ya. Ini salah naruh berarti saya. Nggak apa-apa deh. Berarti A min 1 dikali A kuadrat plus A plus 3 sama dengan 0. Terus diperoleh kesimpulan A-nya sama dengan 1. Ini kan A min 1 sama dengan 0. Atau A kuadrat plus A plus 3 sama dengan 0. Ini mungkin nggak? Gitu. Ini kan bentuk kuadrat yang diskriminannya itu negatif. B kuadrat 1 min 4 dikali 1 dikali 3 negatif. Berarti dia definit positif.
Kalau definite positif berarti selalu positif. Ini tidak pernah nol. Jadi yang ini tidak mungkin. Tidak mungkin A kuadrat plus A plus min 3 sama dengan 0. Jadi haruslah A sama dengan 1. Gitu. Jadi karena tidak selalu bisa dicoba-coba ya. Artinya feelingnya memang bisa dipakai gitu ya, tapi kadang-kadang nggak selalu ketemu langsung gitu ya, harus namanya juga coba-coba, trial and error. Sekali nyoba dapatnya error masih harus ditry lagi gitu ya. Jadi A-nya sama dengan 1. Tapi kalau nggak pakai trial and error seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi A-nya 1. Artinya apa? F inverse 2 sama dengan 1. F inverse 2 sama dengan 1. Nah, berarti ini kita masukkan menjadi F aksen 1. Ini tadi berarti sama dengan 1. F inverse 2 sama dengan 1 kita masukkan berarti menjadi F aksen 1. Nah, F aksen 1 berapa ya? Tadi dari sini. Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2X min 1. F aksen X-nya 3X kuadrat plus 2. F aksen 1 berarti 3 tambah 2, 5. Nah, ini jangan ditulis 3X kuadrat plus 2 ya. Karena di sini X-nya sudah diganti 1. Ini enggak usah. Gitu ya. Jadi langsung ke sini. Nah, sama dengan 1/5. Maaf ya, April ya. Salah berarti saya. Enggak apa-apa, Bu. Nanti saya betulkan. Ini bukan kelompok 5 berarti ya. Saya sotoy ini, mah. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai turunan fungsi inverse? Karena paket-paket berikutnya ya seperti ini polanya. Ya, yang pertama rumus-rumus turunan, yang kedua ada aturan rantainya, yang ketiga memuat turunan fungsi inverse gitu ya. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan dengan mencoba lagi soal yang lain kita lihat ini yang kelompok 6 ya tadi mungkin ya berarti punyanya kelompok 6 ya. Ini sama ya. Soalnya dapatnya 1/5 juga ya. Oh ya. Kalau yang ini punyanya kelompok berapa? 6 juga? 5. Salah. Kelompok 6. Maaf, Bu. Saya kelompok 6. Oh. Yang tadi betul pekerjaan kelompok 5, Bu. Oh gitu. Oh iya. Ini yang benar kelompok 6 ini ya, benar ya? Tak pikir aku salah. Oke ya. Sama ya berarti ya. Sekarang paket 2 sama saja. Sekarang pakai rumus-rumus turunan untuk bagian yang nomor 1. Nah, ini bisa macam-macam caranya ya. Nih kelompok 4. Kelompok 4 itu memasukkan GX sama dengan 2X gitu ya. GX sama dengan 2X sehingga GX kuadrat itu sama dengan 2X kuadrat. Betul ya? Nah, ini U-nya, ini V-nya. V-nya berarti GX kuadrat, berarti langsung dimasukkan 2X kuadrat. F aksen X-nya itu U aksen V ditambah U V aksen. Oke. 4X pangkat 3 plus 4X pangkat 3, 8X pangkat 3. Kemudian ini yang nomor 2. Nah, fungsi trigonometri inverse ya, bukan 1/. Jadi Fx-nya ini 3 secant inverse 2X pangkatnya berkurang 1 dikali 1/. Turunan di dalam kurung ini ya, artinya turunan secant inverse U, turunan secant inverse U 1/. Nilai mutlak U akar, ini apa nih? U-nya bukan? Oh, di sini 2X kuadrat, di sini 4X kuadrat. Harusnya berapa yang ini? Nih. Terus, turunan secant inverse di sini 1/.
X akar X kuadrat min 1. Nih. X akar X kuadrat min 1. Jadi kalau ini saya ganti U, turunan secant inverse U terhadap X 1 per U akar U kuadrat min 1 dikali DU per DX. Ya. Jadi di sini mana tadi? Oke, pakai nilai mutlak nggak apa-apa ya. Ini kan berarti U-nya. Ini U-nya. U-nya. Ini mengapa jadi 2X kuadrat? Kelompok 4. Apakah enggak begini? Iya Bu, salah tulis Bu, 2X dalam kurung kuadrat. Oke, Jess. Gini, ini dikurung, Jess. Gini ya. Iya Bu. Dikurung. Ya, Pas di sini udah dibuka kurungnya. Ya kan? Tuh. Ya, Bu. Oke. Kalau pas dibuka kurungnya betul ya. Karena kalau nggak pakai kurung, saya membacanya 2 kali X kuadrat gitu, Jessica. Baik, Bu. Oke ya. Berarti seperti ini dikali turunan U. Nah, 2 ini adalah turunan U. Turunan dari 2X. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 1, 2, paket 2? Tidak ada. Nah, sekarang seperti yang tadi, yang ini F turunan dari F inverse 4. Jadi F inverse aksen 4. Lihat ini X-nya harus positif ya. Kita tahu kalau dari rumusnya F inverse, saya turunkan ya, F inverse aksen 4 sama dengan 1 per F aksen F inverse 4. Posisi aksen dan inverse-nya ditukar. Sekarang tugas kita mencari ini nilainya sama dengan berapa. Nah, selalu gitu ya. Tuh. 1 per F aksen dari F inverse 4. Sekarang kalau begitu, F inverse 4, gimana nih? Nah, F inverse 4. Oke, berarti kalau tadi pakai A gitu ya. Nah, ini masih pakai X, nggak apa-apa. Jadi kenapa ini Fx sama dengan 4? 4-nya itu 4 yang ini tadi. Tuh, kalau saya tadi kan F inverse 4 sama dengan A, berarti FA sama dengan 4. Nah, kalau saya tadi seperti itu. A pangkat 4 plus A kuadrat plus 2 plus 4 sama dengan 0. Boleh, yang gini juga boleh. Mana sajalah yang tidak membuat bingung. Ya. Jadi, kalau saya memilih A, karena kalau X itu kan masih umum saja ya, fungsinya memang seperti itu. Jadi Fx sama dengan 4, kok plus min ya Gia. Sama dengan dulu deh ya, sama dengan 4. Sekarang tinggal dicari itu berapa. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dari soal ini? Ada? Nah, ini kenapa X-nya 1? Kenapa? Bisa nggak seperti tadi? Itu yang kayak kelompok 6 April gitu tadi. Bisa nggak? Jadi ini kenapa ujuk-ujuk tiba-tiba mendadak dangdut ini jadi 1 gitu loh. Kenapa? Kan kita dari sini nih, oke lah ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke deh gitu ya. Tapi secara umum gimana secara umum? Ya. Ini kan kebetulan angkanya gampang ya. 1 tambah 1, 2. Iya berarti X sama dengan 1 mau nilai. Kalau X yang lain gimana? Nah, kira-kira gimana? Ada nggak caranya? Kalau min 1 juga 2, Bu. Kalau min 1 juga 2. Nah, bagus Rafif. Jadi tidak harus 1, min 1, 2. Tapi mengapa min 1 tidak dipakai, Rafif? Karena
Karena lebih dari 0 ya. Ini ya oke, karena X-nya dibatasi positif. Tapi mengapa kok ini tadi Raffi main 1, ini 1. Kok enggak yang lain gitu? Jangan-jangan seperberapa atau pecahan berapa yang kalau saya pangkatkan 4 tambah X kuadrat sama dengan 2, jangan-jangan ada lagi gitu loh. Dari sini kayak tadi tuh, kan bisa kita buat X kuadrat, di sini X kuadrat plus 1 untuk perkiraan saja ya. Tuh, karena ini difaktorkan bisa nggak? Kalau ini saya pindah ruas, min 2, kan nggak bisa difaktorkan ya. Bisa nggak difaktorkan? Bisa ya? Bisa nggak difaktorkan? X pangkat 4 plus X kuadrat min 2 sama dengan 0. Bisa nggak difaktorkan? Bisa? X kuadrat plus 2. Bisa? Bisa nggak difaktorkan ini, Raffi? Bisa nggak difaktorkan? Lagi nyoba, Bu. Oh, lagi nyoba. Ini ya Bu, X kuadrat kurang 2 kali X kuadrat tambah 1. Yang Ininya X kuadrat kurang 2? iya. Nggak plus? Sebentar Bu. Bisa nggak? Saya kan nanya dulu, bisa nggak difaktorkan? Kalau nggak bisa, kita perlu pakai cara yang lain. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Kenapa? Kok pakai kayaknya? Itu, Bu, soalnya ya gitu. Saya nggak berhasil. Mungkin dari yang lain. Kalau coba, kalau ini saya buat gini sama nggak hasilnya? Coba ya. Betul nggak? X pangkat 4 dikurangi X kuadrat ditambah 2X kuadrat. Nih, min 2. Betul nggak ini? Betul. Benar, Bu. Betul? Kalau ini cara lain ini, kalau nggak bisa difaktorkan. Kalau bisa difaktorkan, mending difaktorkan saja, udah jelas. Betul? Iya. Oke. Nah, yang ini artinya jadi yang X sama dengan 1 itu udah ujuk-ujuk mentungul gitu loh, kayak hantu. Tapi kan ada asal usulnya. Nah, yang ini karena perkalian ya, X kuadrat plus 2 dikali X kuadrat min 1 sama dengan 0. Dan yang ini enggak mungkin 0 kan? X kuadrat tambah 2. Ini kan nggak mungkin sama dengan 0. X kuadrat itu enggak pernah sama dengan negatif 2. Ya kan? Berarti satu-satunya yang kita peroleh itu X kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau X kuadrat sama dengan 1, jangan lupa X-nya bisa 1, bisa min 1. Tetapi karena sudah dibatasi di sini X-nya positif, maka yang kita ambil adalah X-nya sama dengan 1. Kenapa dibatasi? Ya supaya fungsinya satu-satu. Kalau fungsinya tidak satu-satu kan nggak punya inverse. Ya, jadi mengapa dibatasi? Supaya X-nya fungsinya satu-satu. Seandainya di sini batasnya bukan X lebih besar dari 0, gitu. X negatif ya ambillah yang ini gitu maksud saya. Ya, kalau yang ini kan negatif. Kalau yang ini positif. Sehingga kalau saya punya fx sama dengan 4, maka dipenuhi oleh X sama dengan 1. Artinya apa? F inverse 4 sama dengan 1. F inverse, jangan pakai aksen ini ya. Ini jangan pakai turunan. Nah, F inverse 4 itu sama dengan 1. Kalau saya batasi ini fungsinya. Yang ini jangan pakai aksen dulu. Jadi F inverse 4 sama dengan 1. Nah, yang tadi ini F inverse 4 sama dengan 1, maka F inverse aksen 4 turunan dari ini, turunan dari F inverse-nya di X sama dengan 4,
sama dengan 1 per F aksen 1. Nah, baru F aksennya kita cari. Fx sama dengan X pangkat 4 plus X kuadrat plus 2, maka F aksen X-nya ini. F aksen 1, tinggal masukkan X-nya sama dengan 1. 4 tambah 2 sekarang berapa? 6 kan? Berarti 1 per 6. Tuh. Ada yang mau ditanyakan dari soal paket 2? Berbeda dikit ya. Bu, mau nanya, Bu. Boleh, Jessica. Kan misalnya nih, Bu, kan kalau cara Ibu diuraikan X kuadrat tambah 2, Ya. X kuadrat kurang 1. Kalau misalnya diuraikan gini nggak apa-apa nggak, Bu? Kalau X misalkan diuraikannya gimana? X kuadrat dalam kurung X kuadrat dalam kurung X kuadrat tambah X kurang 2. Kurang 2. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Belum dikurung, Bu. X kuadrat tambah X kurang 2, Bu. Baru tutup kurung. X kuadrat tambah X. Kayaknya belum ditutup, Bu, habis X, Bu. Jadi Ya, masih ini, lanjut. X, Bu. Ini. Terus, piye. Jessica, gimana? Ini terus dikurung. Ya, Bu. Iya. Terus? Sama dengan 0 kan, Bu? Ntar dulu toh. Jangan buru-buru. Nah, ini X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat. Sama nggak dengan yang tadi? Oh, tidak bisa ya, Bu? Bisa, Baik, tapi salah. Ya, Bu. Maaf, Bu. Makasih, Ya, Bu. nggak apa-apa. Namanya juga usaha. Ya nggak apa-apa, ini harus dicoba-coba. Begini, emang ternyata nggak bisa ya begini. Oh, ini nggak sama gitu loh. Nggak apa-apa, Jess. Emang begitu. Tadi misalkan nggak bisa difaktorkan, itu ya cara yang agak kepepet-pepet dikit gitu ya. Nah, ini tadi bayangan saya kalau nggak bisa difaktorkan, kan seperti ini ya. Cuma ya ini risikonya banyak ini ya, karena harus berapa sih bilangan yang dikalikan ini sama dengan 2 gitu ya, tapi ini berturutan, agak susah emang ya. Agak susah. Kalau ini 1 berarti 1 kali 2. Ini 2 nggak mungkin gitu. Ya. Jadi itu kan cara cepat ya, bukan cara cepat. Bukan cara yang seperti ini. Ini kan kita runut gitu sampai diperoleh sampai titik darah penghabisan, yang ini dapatnya ini gitu. Cara yang analitik yang benernya seperti ini. Kalau ini kan cara coba-coba. Itu ya. Ada lagi? Sudah? Cukup untuk yang paket 2? Jessica ada lagi? Tidak ada, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Sekarang kita lihat. Ini kan tadi kelompok 4 ya. Kelompok 7 ternyata ya satunya ya, sama ya 8X pangkat 3. Nanti kita lihat. Nah, ini kelompok 7 ini salah nulis Pak Bi. Fx-nya X pangkat 4 plus X kuadrat plus 2. Saya mau konfirmasi saja. Salah lihat soalnya mungkin ya. Ini kan Fx-nya begini. Ini Fx-nya, ini apa saya yang salah nge-crop ini, salah lihat. Fx-nya 4, ini kan paket yang lain rasanya ini. Kelompok 7? Ini paket yang lain ya, bukan paket 2. Paket lainnya. Paket berapa? 5 atau berapa ya? 5 ya. Oke ya, nanti saya ambil sebagian-sebagian biar semuanya dapat deh ya. Yang nomor 1 siap kelompok mana, nomor 2 kelompok mana. Sekarang paket 3. Nah, paket 3 itu, maaf ketutup. Sama ya. Nah, kalau yang sini jangan diuraikan ini ya, udah nggak bisa ini kan susah kalau diuraikan. Bukan nggak bisa, lama. Panjang dan lama gitu. Ini U aksen V plus U V aksen. Tinggal nanti diselesaikan yang nomor 2. Nah, yang ini tumpuk-tumpuk ini.
kotangen, tangen inverse, kemudian X kuadrat. Ya, turunannya seperti apa? Kalau misalkan pakai begini, kok ribet ya Bu? Nggak apa-apa, kita pakai notasi Leibniz ya. Notasi Leibniz itu kan, jadi misalkan Y sama dengan kotangen dari tangen inverse dari X kuadrat. Gitu ya. Nah, misalkan apa ini? Misalkan U-nya X kuadrat. Oke deh. Berarti kan arkes tangen U. Tapi ini kan sesuatu. Kotangen sesuatu. Berarti misalkan juga lah ini V-nya arkes tangen X kuadrat. Itu ya. Jadi Y sama dengan kotangen V dengan V. Benar ya? U. Nah, V-nya sama dengan arkes tangen U dan U sama dengan X kuadrat. Gini juga boleh. Ya, kalau misalkan di sini bingung dapatnya dari mana, jadi kita pakai aturan rantainya yang notasi Leibniz. Jadi dy per dx sama dengan dy per dv dikali dv per du dikali du per dx. Itu nanti hasilnya sama. Turunan kotangen V gitu ya terhadap V apa min kosekan kuadrat ya. Min kosekan kuadrat V-nya kan tadi ini dikali dv per du. Wah, turunan arkes tangen U apa? Ya, 1 per 1 plus U kuadrat. Jadi kalau misalkan saya tuliskan ini min kosekan kuadrat V ini dv per du. Arkes tangen U turunannya apa? 1 per 1 plus U kuadrat. du per dx berapa? 2x. Itu ya. Jadi sama dengan min kosekan kuadrat V-nya ini tadi. Arkes tangen U-nya langsung diganti saja. X kuadrat dikali 1 per 1 plus ini apa? Ini mau apa? U ya? U ya. 1 plus U-nya tadi X kuadrat pangkat 2 dikali 2X. Itu boleh. Ya. Jadi kalau menggunakan ini takut ada yang terlewat gitu, ada yang terlewat boleh pakai seperti ini. Pakai aturan rantai yang menggunakan notasi Leibniz. Ini tumpuknya ada 3. Itu ada yang ingin ditanyakan dulu dari yang ini paket 3 ada? Nggak ada. Kalau tidak ada berarti kita lanjutkan 2 paket lagi. Itu ya. Ini cara lain. Jadi silahkan dipilih saja, dipilih gitu ya. Mana yang cara yang disukai, silahkan mau cara yang atas, boleh, cara yang bawah juga boleh. Ini nomor 1, 2 dari kelompok 3, nomor 3. Nah, ini uji coba, uji coba kan? Oke. Kalau nggak pakai uji coba, bagaimana ini kelompok 3? Saya. Kalau nggak pakai uji cobanya, ini sama ya. F inverse aksen 1 sama dengan 1 per F aksen F inverse 1. Yang jadi masalah mencari ini. F inverse dari 1. Jadi kalau F inverse dari 1 sama dengan A, berarti FA sama dengan 1. A pangkat 5 plus A pangkat 3 min 1 sama dengan 1. Gitu ya.
Benar ya? Min 1 ya. Nah, sama seperti tadi, kalau yang ini bisa difaktorkan tidak. Agak susah kalau ini difaktorkan ya ganjil, Pak. 3 sama dengan 2. Nah, coba-cobanya seperti ini saja. Benar nggak? Salah ya? Nah, kapan sih itu ya bilangan yang dikalikan itu sama dengan 2. Tapi misalkan ini kan positif ya. Jadi yang ini harus positif. Karena kan apa 3 itu hanya bisa negatif ya, hasilnya kan bisa negatif. Ya, dicoba-coba memang. Ini dicoba-coba. Itu. Nah, ketemulah hanya 1 nih. Hanya 1. Bisa nggak sih yang lain? Hanya jangan-jangan bukan 1 min 1. Lah, hati-hati. Kalau yang tadi kebetulan pangkatnya genap, kalau hanya min 1 itu dikuadratkan pangkat 4 hasilnya sama. Tapi kalau yang ini enggak, karena pangkatnya ganjil. Ya, hasilnya min 1. Hati-hati ya. Jadi ininya juga harus positif. Itu. Berarti uji cobanya ya inilah. Ya, dapat coba-coba. Oh, ternyata hanya 1 gitu ya. Ada nggak yang lain? Nah, ya hanya 1 memenuhi. Ternyata ya 1 tambah 1 kurangi 1 berarti berapa dong? Nah, sekarang F-nya F inverse 1, 1. Oke. F aksen X-nya 5X pangkat 4 plus 3X kuadrat. F aksen 1 berarti 8. Jadi ini 1/8. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Sekarang paket 3 itu dikerjakan oleh juga kelompok 8. Ini juga sama ya. Tuh, dicoba-coba ya. Ada yang salah? Tar dulu. Yang ini diuraikan gitu ya. Yang kelompok 8 sampai sini. Enggak harus sama ya, enggak harus sampai titik darah penghabisan semuanya harus enggak harus. Kecuali memang diminta. Itu min 2x kosekan kuadrat arkes tangen x kuadrat plus 1 plus x pangkat 4. Oke. Nanti saya ambil sebagian saja. Nah, paket 4 sama ya. Nah, ini tangen dari 1 min sin kuadrat dari 2x min 1. Ya. Yang kedua, fx-nya tangen dari arkes sinus 2x. Oke, boleh ya. Mau pakai notasi yang ini boleh. Notasi aturan rantai boleh. Ya. Lebih suka mana sih model yang pakai F aksen begini atau pakai yang seperti ini? Lebih suka mana? Rantai, Bu. Enak rantai, Rafif? Lebih Kayak jelas gitu, Bu, ringkas gitu, Bu. Lebih itu ya. Jadi takutnya ini harus dikali sesuatu nanti terlupa gitu ya. Jadi ya silakan saja kalau misalkan ini ya nanti saya berikan juga yang Leibniz-nya ini aturan notasi Leibniz. Notasi Leibniz. Leibniz. Ya. Biar terbiasa dengan notasi yang begini meskipun nanti rantainya benar-benar rantainya panjang gitu ya. Kadang-kadang ini berantai. Nah, ini kan rantainya ini dulu tuh U-nya. Terus di sini V-nya. Terus gitu. Macam-macam ininya ya. Hurufnya 3. Oke. Nah, ini sama. Nah, yang ini kan berarti paket 4 tadi ya, yang kelompok berapa tadi tuh? Fx-nya seperti ini. Tapi saya lihat ini saya nggak salah ngambilnya kelompok 9 dan kelompok 2 sama-sama mengerjakan fx
4 min X pangkat 5 min X, berarti yang tadi salah melihat saja kali ya. Oke ya, ini sama caranya. Kalau ini sekant kuadrat dari sesuatu, turunan sesuatu. Nah, turunan sesuatunya ini tuh yang panjang. Dan turunan ini berarti turunan sin kuadrat 2x min 1 dikali turunan ini. Iya, turunan ini. Nah, pakai aturan rantai berarti kosinus. Nah, gitu. Terus dikali 2. 2-nya berarti dikalinya yang ini, ya. Oke. Nanti saya insya Allah saya berikan 2 cara saja deh. Saya tuliskan ya biar tahu kalau aturan dengan notasi Leibniz ternyata ada yang merasa lebih nyaman juga pakai yang itu saja gitu ya. Kalau ini kan harus turunan ini. Jangan lupa dikali turunan dalam kurung gitu. Ini juga sama. Nomor 3 juga seperti tadi. F inverse aksen 2, tapi fx-nya saja yang berbeda. Fx-nya yang jadi masalah kan hanya pasti ini kan. Mencari F inverse 2. Nah, 4. Oh, ini coba-coba ya. Jadi 4 kan F inverse berapa tadi? 2 sama dengan A, berarti FA sama dengan 2. FA sama dengan 2 berarti 4 min A pangkat 5 min A sama dengan 2. Maksud saya jangan terlalu gerambian ini apa bahasa Indonesianya? Jangan terlalu jauh-jauh gitu menguji cobanya ya. Ini kebetulan memang angkanya sengaja dikasih yang 1 gitu ya, dari tadi kan dicoba-cobanya 1. A pangkat 5 plus A. Berapa ini? A pangkat 5 plus A min 2 ya, sama dengan 0. Betul? Benar nggak? Bu. Dalam? Benar? Iya, Bu, benar, Bu. Atau ya kayak tadi deh. A pangkat 5 plus A sama dengan 2. Karena nggak bisa difaktorkan ya. Nggak bisa difaktorkan. Jadi berarti harus coba-coba. Nah, ya dicoba-cobanya, tapi berapa sih yang mungkin nih kalau saya kalikan? Ini yang misalnya 2 itu kan 1 kali 2, 2 kali 1 gitu ya. Gitu. Dicoba-cobanya itu biar nggak terlalu jauh. Oke, ini memang 1, sengaja dikasih yang gampang seperti itu 1. Kalau memang nggak bisa difaktorkan seperti tadi. Oke, paket 4 itu dikerjakan oleh kelompok 9 dan kelompok 2. Ya, sama. Yang terakhir, ini kelompok 1 nomor, aku salah di sini ya. Kelompok 1, kelompok 10. Mungkin saya salah. Ini cuma 2 nomor sih. Kelompok 1 mengerjakan paket 5. Nomor 1, tentukan A dan B agar fungsi f berikut terturunkan di X sama dengan 1. Fx-nya yang ini. Syarat fungsi terturunkan di X1 berarti dia harus continue. Ini continue di X sama dengan 1. Kalau continue di X sama dengan 1 berarti limit X mendekati 1 dari kiri sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan sama dengan F1. Oke. 3 sama dengan A plus B sama dengan 3. Berarti dari sini saya punya A plus B sama dengan 3. Ya, dari sini saya punya A plus B sama dengan 3. Terus, ini pakai turunan fungsi sesepenggal. Ya, limit X mendekati 1 dari kiri 6X. Kenapa 6X? Berarti dari sini saya harus mencari F aksen X-nya dulu. Ya, di sini tuh F aksen X, tapi diselang buka ya. F aksen X-nya itu sama dengan 6X jika, nah ini nggak boleh pakai sama dengan, harus gini saja, nggak pakai sama dengan ya. Terus turunannya untuk X lebih besar 1 adalah A. Jika
X-nya, oh maaf, X-nya lebih besar dari 1. Nggak pakai sama dengan. Kenapa? Yang pakai sama dengan itu kan kita cari ini. Tuh. Ya, masih belum jelas berapanya. Jadi di sini kita cari limit X mendekati 1 dari kiri 6X sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan A. 6 sama dengan A. Oh, ternyata A-nya sama dengan 6, sehingga B-nya sama dengan min 3. Itu. Ada yang mau ditanyakan dari ini paket 5 nomor 1 berbeda dengan yang 4 paket sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Nah, nomor 2 dan 3 seperti yang tadi. Oke. Nah, untuk yang paket 5, mohon maaf kelompok 1 nih, saya terlewat 1 nomor ya. Sinus U, nah U-nya, nah gitu. Ini kalau nggak teliti, aduh. Coba kita lihat kelompok 10, nomor 2, 1 per. Tapi ini kelompok. Bu. Salah aku ya. Enggak, Bu. Bu, suara saya terdengar nggak, Bu? Oh iya. Nah, itu kelompok, ya. Salah Kelompok aku. 1 salah mengartikan, Bu. Dikiranya itu sekan pangkat min 1 itu 1 per sekan, Bu. Nah. Ternyata itu inverse-nya, Bu. Nah. Jadi ke bawah-bawah itu beda iya, caranya. beda makanya. Tuh kan. Ini kan jadinya beda ke bawah-bawah ya. Jadi pangkat min 1 kan? Iya, tadi ngitungnya 1 per sekan gitu, Bu. 1 per sekan jadinya kan. Makanya tadi Iya. saya bilang hati-hati ya yang ini gitu. Kalau saya lebih suka biasanya arc gitu, arc sekan gitu supaya menghindari itu salah paham. Jadi kelompok 1 salah paham kan. Seperti ini ya. Ini fungsi inverse dari sekan. Arc sekan gitu. Jadi harusnya tidak begini kan, seperti ini ya. Arc sekan itu turunannya ini. Oke, dari yang ini ada yang mau ditanyakan dulu? X-nya 1 per. Iya. Kebetulan ini yang dapatnya 1 aja ya. Enak itu. Untuk 5 paket ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Nah, kalau sudah responsif berarti sudah bisa mengerjakan latihan terstruktur. Ya, latihan terstruktur. Oh iya, saya lupa. Wah, belum saya kasih ya soal latihannya ya, mohon maaf. Masih diperlukan nggak soal latihannya? Oh, Bu. Ya, cuma ininya aja ya. Nanti sedapatnya saya ini dapat mengetikkannya. Oke, ada yang mau umum kok news share. Ada yang mau diinikan dulu? Disampaikan? Diumumkan? Atau ada Bu, nambah Bu ininya. Apa soalnya? Jangan cuma 3 sak paketnya gitu. Barangkali nanti kita tambah dari 10 soal satu paket. Jangan lupa nih sekarang sudah pekan ke-6 berarti sudah menjelang ya, menjelang UTS-nya. UTS-nya sudah ada jadwalnya tanggal 2 berapa waktu itu 28 ya kalau nggak salah ya. Senin 28 ya. Sekarang itu hari Selasa. Kita tuh Selasa sama Kamis ya. Nah, berarti Kamis depan itu jatahnya kuliah pekan ke-7. Pekan ke-7 seperti biasa harus disimak dulu videonya untuk pertemuan kuliah yang menjelang materi terakhir menjelang UTS gitu ya. Disimak dulu videonya baru kita diskusi melalui Zoom.
Nah, responsinya berarti responsi ke-7 itu di hari kuliah pengganti. Karena sudah kita bayar 1, berarti tinggal 1 kali lagi kita ambilnya salah satu di antara Senin dan Rabu. Jadi kita ambil Senin saja ya, insya Allah ya kalau bisa Kak. Biar cepat lunas. Saya bilang ke Galuh biar cepat lunas utangnya hari Senin saja. Itu kira-kira ada yang mau disampaikan? Oh iya, kalau kuliah pengganti itu jamnya sama ya. Kalau waktu offline pun jam dan ruang kelasnya juga sama. Jadi pura-puranya hari Senin itu hari Selasa. Karena kita liburnya Selasa gitu ya. Atau pura-puranya hari Kamis. Kuliah pengganti itu yang Senin berarti pengganti Selasa ya? Kita jam 10. Ya, berarti jam 10 pura-puranya. Gitu? Bukan yang jam 1. Benar nggak? Benar, Ibu. Ibu, mohon maaf, berarti kelas penggantinya hari Senin jam 10 ya, Bu? Oh. Karena yang hari Senin itu pura-pura hari Selasa. Jadi kalau kau kuliah itu jam 7 kuliahnya apa, jam 3 kuliahnya apa, ya sama di hari itu. Jadi pura-pura hari Selasa. Untuk kelas saya, teman-teman H3 dari SS05 jam 10 ada kelas pengganti agama, Ibu. Oh, berarti ya kita kembali ke Rebu. Kalau yang pengganti, kita kan kenanya 2 kali libur, tapi yang 1 sudah diganti. Ya kan? Nah, berarti memang jatah aslinya pengganti Kamis ya, berarti yang belum kita ganti. Itu Rebu. Iya, benar nggak? Iya, betul, Ibu. Nah, Rebu berarti kuliahnya kan kita Kamis jam 1 ya. Berarti Rebu jam 1. Iya, Zaim. Gimana? Aman, Bu. Aman, Bu, kalau hari Rabu. Iya, karena Rebu itu pengganti Kamis. Pura-puranya Kamis. Iya. Oh, berarti yang Selasa nggak bisa ya kalau ya? Oh ya, karena ini digabung ya, SS-nya nggak satu macam ya? Iya, Bu. Jadi kalau misal kemungkinan diganti jadi hari Rabu, pasti ada kelas yang tabrakan juga, Ibu. Duh, ya harusnya enggak dong. Enggak dong, enggak. Kan, Rabu enggak kena libur. Duh, Rabu itu pengganti Kamis ya? Iya, Bu. Maksudnya mata kuliah yang di hari Rabu kan enggak kena libur sama sekali, Bu. Hari Rabu besok. Bukan Rabu besok ini loh. Bukan Rabu minggu depan kan, Bu? Rebut jomuni minggu depan, Rebu tanggal piro ngono wis, ayo. Rebu tanggal 16. Nah, Rebu tanggal 16 itu kan kuliah sorry kok ngomong Jawa, Jessica gak ngerti loh ini. Rebu tanggal 16 itu pengganti Kamis. Kita kan memang kena libur Kamis itu. Nah, oh iya betul Ibu. Nah, jadi yang hari Rabu itu pura-puranya hari Kamis. Jadi semua kuliah yang kena libur Kamis digantinya Rebu. Gitu. Kalau mau Selasa berarti kan macam-macam itu yo. Selasa kan kita punya jatahnya kan Selasa itu jam 10 ya. Senin itu kan pengganti Selasa. Maksudku tadi bateraiku habis. Senin itu kan pengganti Selasa. Selasa kan kita biasanya jam 10 gitu loh. Ternyata jam 10 ada pengganti agama. Zaim.